tentang nama-nama. Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis. Jadi kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Itu jawabannya. Apa? Kita mesti punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat kalau mungkin ada pencapresan buat capres dan cawapres daripada katakanlah di luar daripada Nasdem, partai-partai pengusung lain. Ada kesempatan bagi Nasdem sekarang, dia lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Nah, dia bisa lihat itu. Ya, ada kesempatan, kenapa dia tidak memanfaatkan itu? Nasdem sudah terdepan. Kalau saya takut ya bahwa dia katakan dia tertinggal. Dia paling depan dia sudah. Nah, satu. Ada satu lagi, tambah semangat lagi kita, berarti udah jelas. Siapa lawan siapa, siapa lawan siapa. Semuanya sahabat. Intinya tinggal kesempatan saja. Tinggal kita lihat, si A mau ngambil siapa. Semakin jelas dia mengambil siapa, kita semakin tahu sudah cara kerja. Kalau dia ngambil siapa, apakah all satu warna, atau all warna yang lain dikit tambah-tambah, atau kita bagaimana? Politik itu kan mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan bangsa ini dengan cara demokratis, dengan cara menjaga kedaulatan rakyat. Itu bagian daripada kebijakan publik kita. Dan itu harapannya ialah tentu generasi muda dewasa ini juga menjalankan. Jadi kita ini yang sedang sudah pengalaman dan sudah kecil sebenarnya dari kegiatan langsung, itu harus memberi contoh yang baik bagaimana kita mewariskan cita-cita politik yang lebih demokratis dan menjaga kedaulatan rakyat, sehingga upaya kita untuk membangun bangsa itu dapat itu harapan. Pertimbangan terbesarnya itu bukan pada elektabilitas, soal kapasitas AHY, bukan itu. Kalau Demokrat nggak ikut koalisi ini bubar, itu pertimbangan terberatnya itu. Makanya yang mau tidak mau ya harus memasukin. Entah elektabilitasnya tinggi ataupun kemudian kapasitasnya dianggap orang nggak memadai, itu diabaikan aja. Belum kalau dia pergi, siapa lagi? Udah bubar ini, cuma 103 atau 104. Namanya bukan pada elektabilitas, bahkan bukan pada kapasitas, pada kecukupan syarat untuk mencalonkan Anies Baswedan. Anies Ridwan Kamil, Anies Khofifah Indar Parawansa, dan bisa jadi perkembangan berikutnya siapa. Oke, ini untuk sementara baru 2.400 voting ya. Tolong kalau bisa 100.000, jadi biar meyakinkan angkanya. Anies Aher, Ahmad Heriawan cuma 7%, Anies AHY 54%. Jadi for the time being itu pemenang dia. Kemudian Anies Gatot 33% dan Anies Rizal Ramli 6%. Oke, itu ya untuk sementara waktu dari 2.400 yang voting ya. Itu baru 2 kali lipat dari responden survei saja, tetapi ini kan tidak survei, tetapi ini hanya polling saja dan whoever bisa mengisi pollingnya. Oke. Karena beliau berdua penuh keyakinan yang bisa membuat rakyat sejahtera, aman, tidak mau intervensi murni cinta bangsa dan rakyat agama. Insya Allah mudah-mudahan begitu. Peluang orang di sekitar Jokowi jadi cawapres untuk Anies Baswedan terbuka. Dikutip dari tribunmanado.co.id, Anies Baswedan diketahui menjadi calon presiden capres yang diusung oleh Partai Nasdem. Sementara itu belum bisa dipastikan siapa calon wakil presiden capres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Dikabarkan bakal capres pendamping Anies Baswedan terbuka dari kalangan manapun. Bahkan orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo berpeluang jadi pendamping Anies Baswedan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pemenangan Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa. Namun, kata Saan, keputusan itu tetap diserahkan kepada Anies Baswedan yang punya hak menentukan sendiri cawapresnya.
Jadi pokoknya Pak Anies itu apakah dari eksternal koalisi, internal koalisi, apakah itu orangnya Jokowi? Kata Saan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Selasa 16 Mei 2023. Meski demikian, kata Saan, keputusan untuk nama cawapres itu sendiri akan diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Sekali lagi, kita sudah menyerahkan semuanya ke Pak Anies, kata dia. Dengan begitu, secara tegas Saan menyebut cawapres untuk Anies bisa berasal dari figur manapun. Ya, selama Pak Anies berkehendak untuk siapapun jadi cawapres itu ada peluang, tukas Saan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan, koalisi perubahan utamanya Tim 8 telah mengerucutkan 5 nama untuk bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Bahkan dalam waktu dekat, Tim 8, kata Willy, akan melangsungkan pertemuan dengan 5 kandidat tersebut. Willy menyebut rencananya pertemuan itu akan dilangsungkan pada pekan depan. Hanya saja dia belum dapat memastikan tanggal pasti pertemuan tersebut. Ya, 5 nama kami akan rapat minggu depan untuk mematangkan itu. Tetapi ini sudah komunikasi dengan para kandidat. Minggu depan Tim 8 akan rapat intensif beberapa hari, ucap Willy saat ditemui di kantor KPU RI usai mendaftarkan nama bakal caleg dari Nasdem Kamis 11 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, Anies Baswedan selaku capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan, kata Willy ingin hadir. Namun Willy belum dapat memastikan jadi atau tidaknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu hadir dalam pertemuan. Ya, Pak Anies mau ikut katanya ya kalau yang ketemu-ketemu itu. Sementara Tim 8 dulu, Pak Anies kita suruh jalan-jalan dulu aja naik Vespa, ucap Willy. Akan tetapi Willy masih enggan menyebutkan siapa kelima nama yang menjadi kandidat itu. Ya, 5 didatangilah, ngobrol masa dibocorin, tukas Willy. Anies Baswedan diketahui menjadi calon presiden capres yang diusung oleh Partai Nasdem. Sementara itu belum bisa dipastikan siapa calon wakil presiden capres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Dikabarkan bakal capres pendamping Anies Baswedan terbuka dari kalangan manapun. Bahkan orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo berpeluang jadi pendamping Anies Baswedan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pemenangan Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa. Namun, kata Saan, keputusan itu tetap diserahkan kepada Anies Baswedan yang punya hak menentukan sendiri cawapresnya. Jadi, pokoknya Pak Anies itu apakah dari eksternal koalisi, internal koalisi, apakah itu orangnya Jokowi? Kata Saan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Selasa 16 Mei 2023. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan, koalisi perubahan utamanya Tim 8 telah mengerucutkan 5 nama untuk bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Bahkan dalam waktu dekat, Tim 8, kata Willy, akan melangsungkan pertemuan dengan 5 kandidat tersebut. Willy menyebut rencananya pertemuan itu akan dilangsungkan pada pekan depan. Hanya saja dia belum dapat memastikan tanggal pasti pertemuan tersebut.